Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya langsung baca di tafsirnya. Okay. Wa hadhihi surah, dan surah ini mustamilatun, mencakup alal isti'adah, mencakup meminta isti'adah, meminta perlindungan birobbinas, dengan robnya manusia, wa malikihim, dan raja mereka, wa ilahihim, dan ilah mereka. Ya, semua manusia, ya, baik itu beriman ataupun tidak beriman, ya. Manusia baik itu beriman, mengimani kepada Allah ataupun tidak mengimani kepada Allah, semua itu pasti mengharapkan, menginginkan dua hal. Apa niku? Yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah dihindarkan dari keburukan. Semua manusia, siapapun itu, baik itu dia beriman maupun dia tidak beriman, pasti yang menjadi impiannya, angan-angannya itu adalah minta dua hal, yaitu mengharapkan kebaikan, kemudian yang kedua adalah dijauhkan dari keburukan. Ya. Dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita sebagai umatnya untuk sering-sering membaca surat ini. Bahkan ketika sakit pun kita disunahkan untuk membaca surah ini, ya. Oleh karena itu surat ini disebut sebagai surah Al-Mu'awwidhataini, nah, dua permohonan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat yang pertama, ya, di sini disebutkan Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia, ya. Rob itu apa? Rob itu adalah yang memelihara. Rob itu adalah yang mengatur. Ya, Rob yang memelihara, mengatur, mengawasi, ya, seperti itu. Ini adalah kata perintah di ayat yang pertama ini. Kul, katakanlah. Allah memberikan perintah kepada Rasulullah SAW. Apakah perintah ini merupakan perintah khusus hanya kepada Nabi sementara kita tidak? Kan tidak, ya. Perintah ini adalah secara umum. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah memberikan perintahnya kepada umatnya dalam ayat ini. Qul a'udzu birabbin nas. Qul itu adalah kata-kata perintah fi'il amr, perintah. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah a'udzu, aku berlindung birabbin nas, yaitu dengan Tuhannya manusia, dengan Robnya manusia yang mengatur, yang memelihara, yang membimbing. Dalam ayat ini kita harus mengenal dulu, ya, harus kenal dulu. Sebelum meminta perlindungan, kita harus kenal dulu kepada siapa kita itu mau berlindung. Ya kan? Bagaimana kita mau minta perlindungan sementara kita sendiri tidak kenal siapa Tuhan kita? Makanya di sini disebutkan
bi rabbin nas. Hadhihi surah mustamilatun alal isti'adzah bi rabbin nas. Surat ini mencakup meminta perlindungan bi rabbin nas, dengan Robnya manusia. Kalau kita mengakui bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah, maka kita harus siap untuk diatur oleh Allah. Kemudian selanjutnya adalah ayat yang selanjutnya, Malikin Nas. Jadi bukan Malikin Nas, bukan Malikin Nas. Kalau Malikin Nas apa artinya? Malikin Nas dengan Malikin Nas. Nah, ini artinya apa? Malikin Nas, merajai atau memiliki? Ya, Malikin Nas, yang merajai manusia, ya kan? Kalau bacanya panjang, Malikin Nas, itu yang memiliki manusia. Tapi ini dalam surah An-Nas itu tidak ada perbedaannya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa membaca ayat yang kedua dari surah An-Nas ini nggak ada dibaca pendek, kecuali dalam surah Al-Fatihah. Kecuali dalam surah Al-Fatihah itu ada perbedaan, boleh panjang, ya. Dalam riwayat lain boleh dibaca panjang, riwayat lain juga boleh dibaca pendek. Dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai raja manusia, raja yang tidak terikat dengan tempat dan juga waktu, raja waktu dan tempat lewat, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Nah, di sini adalah Malikin Nas, rajanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasan kekuasaannya, tidak ada batasan kerajaannya. Ketika manusia sebelum lahir pun Allah sudah menjadi raja. Manusia hidup di dunia, Allah sudah menjadi raja. Bahkan manusia mati pun juga Allah tetap Allah sebagai raja. Baik di langit maupun di dunia, Allah adalah rajanya. Kemana manusia pengen lari? Ada tempat untuk lari dari kekuasaan Allah? Ke planet? Nggak bisa, ya. Jadi Malikin Nas, rajanya manusia, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Ilahin Nas. Ilahin Nas, kalau di dalam Quran terjemahnya diartikan dengan sesembahan, ya. Ilah itu ya al-ma'bud. Ilah itu zat yang dituju untuk seseorang lakukan dalam peribadahan, adalah Ilahin Nas. Ilah itu adalah al-ma'bud. Ilah itu adalah zat yang diibadahi oleh manusia. Nah, apa itu ibadah? Ibadah itu apa? Definisi dari ibadah: ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min qawlin aw fi'lin, ya. Jadi segala sesuatu, segala perkataan maupun perbuatan manusia, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, dan itu diridhoi oleh Allah, itu adalah ibadah. Ya, ini adalah kekhususan, ya. Khusus Ilahin Nas itu kekhususan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam 3 ayat ini, ya, jadi ini rentetan dari umum, ya, disebutkan bi rabbin nas, yaitu pemelihara yang mengatur manusia, ya. Inilah kata umum Rob, ya. Rob ini adalah kata umum. Dan semua orang bisa mengatur, ya kan? Semua orang bisa mengatur, semua orang bisa memelihara, menjaga Rob, ya. Bahkan bisa memiliki, ya. Makanya kata Rob itu ya bisa bermakna untuk Tuhan, bisa bermakna juga untuk manusia. Misalnya Robbud Dar, pemilik rumah.
Rabbul Faris, pemilik kuda gitu kan. Rabbun Nas, yang punya manusia, ya ini sudah pasti Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah umum untuk makhluk pun juga bisa ya menggunakan kata Rabb, tinggal sandaran kata sudahnya itu seperti apa. Kemudian Malik ini tidak semua orang bisa itu kan menjadi Malik. Tidak semua orang bisa menjadi raja. Raja ini kan hanya orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi raja. Nah, ini dari umum kemudian agak ke khusus, sebagian manusia ya. Nah, kemudian ilahin nas, ini adalah pengkhususan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lainnya. Kemudian min syarril waswasil khannas, dari buruknya al-waswas al-khannas, dari buruknya bisikan khannas. Alladzi waswisu, yang yuwaswis ya, yuwaswis atau waswas, penyakit ini, aswas ini sebenarnya, yuwaswis, alladzi yuwaswis, yang membisikkan. Yuwaswis atau waswas ini sebenarnya menurut para ulama arti yuwaswis atau al-waswas, penyakit ini adalah penyakit yang artinya adalah keraguan. Keraguan ya. Dalam arti maksudnya itu adalah waswasnya adalah keraguan, menimbulkan ragu-ragu, penyakit ragu-ragu. Dan penyakit ragu-ragu itu kan banyak. Bisa dalam segi akidah, bisa juga dalam segi amaliyah. Wah, kalau bahaya kalau penyakit ragu-ragu ini ada dalam akidah. Ragu-ragu, tidak yakin kepada Allah. Fi sudurin nas, dalam sudur dada, dalam dada manusia. Dada itu adalah cangkangnya hati. Hati itu kan ada di dalam dada ya. Jadi yang membisik-bisikkan keraguan ke dalam hati manusia ya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia ya. Dalam golongan jin, dalam bangsa jin maupun manusia pun semuanya ya, di antara mereka ada yang membisikkan keraguan-raguan kepada manusia yang lainnya, kepada orang-orang beriman ya. Ya, contohnya tadi yang sudah saya sebutkan ya. Di antara mereka ada yang membuat syubhat terkait dengan akidah ya. Membuat syubhat dengan pemikiran-pemikiran baru ya. Pluralisme agama, bahwa semua agama itu sama saja ya. Atau humanisme, hak asasi manusia itu kan. Semua itu harus berdasarkan hak human right atau hak asasi manusia ya. Itu kan akhirnya syariat itu di libasnya ya. Ini disebutkan dalam penjelasannya di baliknya ya, saya disebutkan di sini. Nah, ini disebutkan ya, minasyayatin alladzi huwa aslu syurur ya. Setan yang mana dia itu adalah aslu syurur, aslinya keburukan. Jadi dasarnya keburukan itu adalah setan, dan materinya keburukan itu adalah setan ya. Ini disebutkan alladzi min fitnatihi wa syarrihi, yang fitnahnya dan keburukannya annahu yuwaswisu fi sudurin nas, setan itu yang membisikkan, setan itu yang membisikkan waswas ke dalam dada manusia. Fayuhsinu lahumus syarr, maka yang namanya perbuatan buruk itu mereka bungkus dengan sesuatu yang baik, seakan-akan perbuatan buruk itu indah di mata manusia, sehingga wah itu bagus, itu baik ya. Wa yurihim iyyahu fi suratin hasanah, dan memperlihatkan
kepada manusia bahwa perbuatan itu indah itu ya, surah gambarannya hasanah yang baik. Ya kan tadi saya ya gambarkan kayak misalnya pemahaman bahwa semua agama sama gitu kan. Kan kalau secara logika akal itu kan iya gitu. Akal itu kan mengiyakan sama-sama menyembah pada Tuhan. Ke masjid, ke gereja, mengharap kepada Tuhan. Seakan-akan indah sekali, iya gitu. Nah, setan itu perkerjaannya seperti itu, membuat keraguan-raguan, membuat akidah seorang itu menjadi ragu. Apalagi kata-katanya jangan merasa sok benar sendirilah gitu kan. Dalam beragama itu jangan merasa benar sendirilah gitu. Toh kebenaran itu milik Tuhan katanya. Jadi jangan menyalahkan yang lain lah. Kebenaran hakiki itu adalah di tangan Tuhan katanya gitu. Ya kan kalau secara rasional, secara logika, oh iya gitu. Tapi ini adalah penyakit was-was, yuwaswis. Setan yang membuat kata-kata indah seperti ini. Wa yunshitu iradatahum li fi'lihi, dan membuat orang itu cenderung mengarah ke sana untuk mengerjakan itu gitu. Pengen mengiyakan perkataan yang indah itu. Nah, ini wa yubbihu lahumul khair wa yuthbituhum anhu, dan membuat suatu yang baik, yang khair itu menjadi buruk. Justru memusuhi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Ya ta'akharu idza dzakara al-'abdu rabbahu wasti'ana bihi 'ala daf'ihi. Ya, akhirnya seorang hamba ya bisa terlambat atau terlambat mengingat kepada, dibuat manusia itu lalai mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepadanya. Fayam bagi, maka seharusnya bagi seorang hamba ayasta'ina, meminta pertolongan, wa yasta'idha, dan meminta perlindungan, wa yasta'sima dan minta perlindungan bi rububiyatillahi linnasi kullihim, dengan rububiyah Allah ya, dari manusia semuanya. Wa anal khalaqa kullahum dakhiluna tahta rububiyati wal maliki, dan bahwa sungguhnya setiap makhluk semuanya itu masuk di bawah rububiyah Allah, di bawah pengawasan, pengaturan Allah dan kerajaannya. Faqulu dabah wa akhidun banasiyatiha, maka setiap dabah, setiap binatang melata ya, manusia termasuk di dalamnya, itu nyawanya itu ada di tangan Allah, ubun-ubunnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa bi uluhiyatihi allati khalaqahum li ajliha, dan dengan keuluhian Allah yang mana Allah menciptakan seluruh alam semesta ini karena dalam rangka yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu uluhiyahnya. Fala tutimmu lahum illa bitaf'in syarrin aduwihi, maka tidak akan sempurna, maka tidak akan bisa maka tidak akan sempurna mereka kecuali dengan menjaga dari hal-hal yang buruk ya, dari musuh-musuh mereka ya. Alladzi yuridu ayaqtata'ahum anha wa yuhawwilu bainahum wa bainaha, yang mana keburukan itu yang akan memutus hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu ayaj'alahum min hizbihi liyakunu min ashabis sa'ir, yang mana setan itu pengen menjadikan manusia itu sebagai kelompoknya supaya menjadi teman di neraka. Min ashabis sa'ir, ini kan penduduk neraka. Setan itu memang buat seperti itu supaya nanti ketika di akhirat dia menjadi temannya ya, temannya di akhirat ya kan. Sebelum iblis itu dilaknat oleh Allah, dia kan sudah berkata kepada Allah, la uhwiyannahum, kata-katanya itu dalam surat Al-Hijr, kok saya lupa. Yang di endingnya illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya kecuali hamba dari hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas, atau mukhlisin, orang-orang yang ikhlas ya.
kan seperti itu. Jadi memang kerjaannya mereka itu ya begitu, pengen mengajak supaya masuk ke dalam, menjadi temannya ketika di neraka. Wal wasawis kama yakunu minal jinni wa yakunu minal is. Yang wasawis ya, waswas ya, bisa dari memberikan waswas itu bisa dari jin ataupun dari manusia. Walihada qala minal jinnati wan nas. Oleh karenanya Allah berfirman dari golongan jin dan manusia. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini sudah selesai terkait tafsir dari surah An-Nas ya. Insyaallah ya, moga bisa difahami dari tafsir ini. Ya, semoga bermanfaat.